Kita akan memasuki dalam program Life Unlimited di mana kita akan membahas hari ini bagaimana kembali lagi semangat. Mari kita masuk dalam program Life Unlimited. Halo kepada semua pemirsa Life Unlimited yang luar biasa dimanapun berada. Pasti sehat-sehat, baik-baik, semangat-semangat ya. Kalau tidak, nggak apa-apa. Kenapa? Karena hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana menjadi semangat kembali. Ya, kalau pemirsa setia pasti sudah tahu. Kita belakangan ini dalam series ini sudah membahas kembali-kembali. Yang jauh, kembali lagi dekat. Ya, yang sudah mungkin merasa tidak bersama dengan Tuhan, kembali lagi pulang ke rumah Bapa. Atau kita sudah bahas kemarin, kita akan kembali lagi pergi ibadah, kita akan kembali lagi memiliki pikiran yang sehat. Banyak hal yang kita akan terima kembali. Dan hari ini, saya mau bicara kepada semua orang yang mungkin pernah dalam kehidupannya, pernah merasa mungkin jenuh, atau pernah merasa kurang semangat, pernah merasa mungkin patah semangatnya, merasa kering, merasa capek, merasa lelah, apapun itu semuanya, hari ini kita akan kembali semangat. Amin. Oke, jadi sebelum kita masuk dalam program ini, saya mau mengingatkan kita semuanya untuk kita bisa berhubungan, bertemanan. Nah, satu caranya itu adalah melalui sosial media. Nah, saya Susan Hoover punya, nanti akan lihat di bawah ya, punya YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, semua itu, atau website. Boleh ikuti saya, Susan Hoover. Tapi lebih daripada itu, kita juga punya call center. Artinya, pemirsa Life Unlimited boleh hubungi tim daripada Life Unlimited kalau ada pertanyaan, permintaan doa, dan yang lain-lain yang mau disampaikan. Mungkin ada kesaksian. Nah, ini yang saya senang sekali. Setiap bulan bukan saja ada orang yang didoakan, tapi setelah menerima yang diminta didoakan itu, ada kembali lagi kasih kabar kesaksian. Jadi hari ini saya membaca satu kesaksian sebelum kita masuk dalam program ini. Ya, sebelum kita bahas temanya, mari kita lihat satu kesaksian ini. Nah, ini adalah dari seorang bapak dari Nias. Nah, berkata seperti ini, dia memberi kesaksian bahwa dia pernah minta doa kepada tim Life Unlimited untuk mendapatkan keturunan, dan Tuhan sudah mengabulkan kerinduan mereka. Jadi kami rayakan dengan sukacita. Ini luar biasa sekali, kabar yang sangat baik sekali. Ya, kami pasti bersyukur bahwa Bapak dan Ibu yang baru ini pasti bersukacita. Bersama dengan Tuhan, kami percaya anakmu sehat-sehat luar biasa baik. Amin. Ya, dan hari ini saya percaya pun itu akan membuat kita semangat kembali. Tapi kita hari ini semangat. Nah, untuk kita membahas semangat, saya tahu semangat itu mungkin menurun atau patah semangat. Mungkin karena pernah ada kegagalan. Atau mungkin pernah merasa semangatnya menurun itu karena hanya terlalu lama melakukan sesuatu sampai itu menjadi membosankan sedikit, jenuh dan yang lain-lain. Atau mungkin pernah seperti dalam 2 tahun ini banyak orang nggak semangat lagi. Karena mereka lihat terlalu banyak masalah, terlalu banyak pikiran, mungkin tidak kebiasaan seperti dulu, sampai merasa biasa-biasa terus aja di rumah, main HP, tidak temukan yang baru, jadi kurang semangat. Tapi saya harap hari ini kita semua, hai pemirsa Life Unlimited, kita akan semangat kembali. Kita akan belajar semuanya hari ini daripada satu kisah dalam firman Tuhan. Nah, ini di mana kita akan lihat Daud. Daud mengalami sesuatu yang benar-benar dapat mematahkan seluruh semangatnya. Yang membuat dia sampai mau depresi, nangis berat, dan yang lain-lain. Memang ada alasan yang berbeda-beda yang patahkan semangat. Saya tidak tahu pemirsa Life Unlimited apa yang dialami. Kalau saya sendiri kadang-kadang mungkin kita alami tidak semangat, mungkin karena kita kecapekan, ya mengurus terlalu banyak hal, tidak ada waktu tenang untuk dapat semangat yang baru, atau mungkin kita
terlalu lama lakukan satu hal, tidak ada yang baru yang kasih semangat, atau kebiasaan yang baru, atau semua. Nah, kalau dalam kisah ini yang patahkan semangatnya adalah karena kejadian yang sangat buruk terjadi. Ya, ada sesuatu yang terjadi yang besar dalam hidupnya yang mau mematahkan semangatnya Daud. Mungkin kita bisa baca bersama-sama. Kisahnya ini mulai dari 1 Samuel 30. Nah, ini adalah Daud pergi dari kotanya bersama dengan tentara-tentaranya. Mereka semua pergi. Dan saat mereka pergi, mereka tidak tahu musuh masuk. Dan musuh itu masuk membakar kota mereka dan mengambil seluruh keluarga mereka. Semua penduduk masyarakat kota itu diculik. Oke, dari mari kita lihat. Ini kisahnya dalam 1 Samuel 30 ayat yang ketiga. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Nah, bayangkan, ini Daud punya alasan cukup baik patah semangatnya. Karena diambil segala sesuatu. Nah, bayangkan kalau rumah, keluarga, semuanya diambil habis. Terbakar habis atau diambil menjadi tawanan. Diculik habis total. Tidak tertinggal apapun. Nah, itu sudah kondisi yang cukup sulit untuk diterima. Itu sudah kondisi yang mungkin bisa membuat orang merasa gagal. Bahkan bukan saja Daud harus hadapi, berkata di sini, dia menangis. Daud benar-benar berhati karena yang dia miliki, keluarga dia sendiri pun diambil, rumah dia sendiri, kota dia terhabis. Jadi berkata, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Nah, ini Daud berkata dia menangis itu karena kehilangan semuanya. Dia menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Sampai air mata habis. Nangis dengan nyaring berkata. Nah, itu dia alami. Dia sendiri alami. Tapi bukan saja dia alami untuk secara pribadinya. Berkata dalam ayat yang ke-6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Nah, ini kan bukan saja dia kan gagal. Dia tinggalkan keluarganya diambil, kotanya terbakar. Masalahnya dia sebagai seorang pemimpin telah dibawa orang-orang yang lain laki-laki ikut sama dia. Dan keluarga mereka juga diambil, rumah mereka juga terbakar habis. Jadi mereka marah, salahkan dia. Praktik kegagalan itu membuat dia bukan saja harus merasa beratnya kehilangan dalam kehidupan pribadi, tapi dia gagal sebagai pemimpin dan orang lain salahkan dia. Ini satu kisah yang kita bisa belajar begitu banyak. Kenapa? Karena berkata dalam ayat ini di mana orang lain pun begitu salahkan dia sampai mau lempari dia dengan batu. Nah, bayangkan betapa mereka benar-benar marah benci dia. Berkata apa? Tetapi, wow, itu ubahkan segala sesuatu. Jadi kisahkan, ini ceritakan kondisi yang begitu buruk, parah. Aduh, sedihnya. Tambah lagi beratnya, tambah lagi kegagalan, tambah lagi orang benci, pahit kepalanya membunuh dia. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, ini yang luar biasa sekali. Bagaimana dia bisa semangat kembali? Itu adalah berkata pada seperti ini, saat dia angkat pandangannya daripada kondisi. Dia kalau memandang kota terbakar, anaknya, istrinya sudah diambil. Tidak mungkin semangat. Kalau dia memandang kelompok orang yang sekelilingnya marah-marah mau bunuh dia, tidak mungkin semangat. Tapi sesuatu yang luar biasa terjadi saat dia angkat pandangannya kepada Tuhan. Dia menerima kekuatan kembali. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi kalau kita mau belajar bagaimana semangat kembali hari ini. Yang pertama, kita akan semangat kembali. Kenapa? Saat kita angkat pandangan kita kepada Tuhan. Saat kita memandang Tuhan di dalam kondisi itu, semuanya berubah. Bahkan setelah Daud
angkat pandangan kepada Tuhan, ingat akan Tuhan, mulai menguatkan diri, ingat siapa Tuhan. Setelah itu dia mulai dapat solusi, dia mulai dapat semangat, dia mulai dapat visi yang baru. Tapi saat memandang kondisi, tidak mungkin itu terjadi. Nah, saya mau mengingatkan kita, dalam firman Tuhan, bahkan pernah ada mengatakan ya, ada yang tahu ada mengatakan seperti ini, orang yang benar jatuh mungkin 7 kali, tapi bangun kembali. Ini ada kembali. Kenapa? Kita akan semangat kembali, kita akan bangun kembali. Kenapa? Karena Tuhan ada bagi kita. Semua orang di dunia termasuk kita, pasti akan ada kegagalan, pasti akan ada waktu kita jatuh. Tapi jatuh 7 kali, sudah bangun 8 kali, berdiri teguh. Amin. Jadi kita kembali lagi, bangun kembali, semangat kembali. Kenapa? Karena ada Tuhan. Kita bukan orang di dunia yang gagal itu saja. Kita angkat mata kita dan ingat, ada Sang Pencipta, Juru Selamat yang mengasihi kita, yang rela lakukan apapun untuk kita. Jadi mungkin kita pun gagal, tapi marilah kita angkat mata pandangan kita dan ingat ada siapa bersama dengan kita. Bahkan ada satu hal saya mau mengingatkan kita tentang kegagalan dan keberhasilan. Mari ikut saya ke Kentucky, Amerika dalam klip yang singkat ini. Setiap hari begitu gampang kita masuk rumah dan nyalakan lampu dan merasa itu sesuatu yang sangat biasa saja. Mungkin kita tidak mengerti atau tidak ingat betapa susahnya dulu untuk mereka menciptakan bola lampu itu yang kita gunakan setiap hari di dalam rumah kita. Nah, mungkin kita pernah tahu ada orang yang menciptakan bola lampu itu, namanya adalah Thomas Edison. Nah, saat ini saya berdiri di Amerika pas di depan rumahnya Thomas Edison itu. Makanya kita ingat-ingat kerjaannya yang begitu keras untuk dia menciptakan bola lampu. Nah, bukan saja dia, pada waktu itu ada sekitar 20 orang yang kerja selama 30 tahun untuk berhasil akhirnya membuat bola itu. Tapi berhasil itu dengan perjalanan yang cukup susah. Contohnya pada awalnya itu mereka coba itu tidak berhasil. Mereka salah terus sampai 2000 kali coba akhirnya mereka berhasil untuk menciptakan bola lampu yang menjadi terang bagi rumah dan tidak harus gunakan lilin lagi. Nah, sampai hari ini kita bisa nikmati apa yang mereka ciptakan. Nah, mungkin hari ini kita bisa tepuk tangan dan ingat Thomas Edison dengan wow luar biasa. Tapi lebih lagi daripada itu, ada sesuatu yang lebih kagum lebih daripada itu. Apa itu? Bahwa bukan saja seorang manusia yang bisa ciptakan bola lampu, tapi ada Tuhan Sang Pencipta di atas segala sesuatu yang bukan saja bisa ciptakan bola lampu, tapi bisa ciptakan terang itu sendiri. Bahkan dalam Kejadian berkata apa? Bahwa dalam dunia ini tidak ada apa-apa, dari tidak ada sesuatu sedikit pun. Dan Tuhan katakan jadilah terang. Dan dengan hal itu tiba-tiba ada terang. Dia ciptakan matahari dan bulan. Dia ciptakan semuanya terang yang ada sumber segala sesuatu. Nah, hari ini kita boleh kagum dengan apa yang manusia lakukan. Tapi ingat lebih lagi betapa Tuhan lebih kagum lagi dengan dia adalah sumber segala sesuatu. Dan boleh kita juga belajar dari hal ini untuk belajar dari Tuhan yang tidak ada yang mustahil bagi dia. Praktik juga bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi kita juga. Ya, itu pelajaran sedikit dari Thomas Edison ya, Thomas Edison. Nah, apa yang dia lakukan baik. Tapi apa yang kita bisa lakukan pasti baik. Kalau orang seperti dia rela gagal, akhirnya dapat keberhasilan yang besar. Makanya kita juga dalam dunia ini, jangan patah semangat karena merasa gagal, karena merasa semuanya tidak sesuai yang kita inginkan, karena ada sesuatu yang terjadi. Kita mau seperti Daud, dia memang mungkin gagal, dia salah pergi, orang musuh datang hancurin, ambil semua, kehilangan segala sesuatu, tapi dia angkat pandangan kepada Tuhan. Nah, saat dia angkat pandangan kepada Tuhan, sebelumnya kan lemah, nangis sampai nggak kuat. Setelah dia angkat pandangan kepada Tuhan, dia dapat kekuatan, menguatkan diri berkata. Dan sampai dia mulai ada visi baru. Jadi sampai Daud pun minta seperti ini. Dia minta untuk effortnya itu dibawa kepadanya supaya dia bisa tanyakan sesuatu kepada Tuhan. Nah, hari ini kabar baik bagi kita semua. Kita tidak harus panggil nabi atau orang lain atau effortnya dibawa kita karena Yesus punya hubungan langsung kepada Tuhan. Dia hadir bersama dengan kita setiap saat. Jadi kita pun lebih memiliki sesuatu yang lebih baik daripada Daud.
Kayak Daud harus panggil orang lain, tanya sesuatu. Kita punya Tuhan tersedia bagi kita setiap saat, setiap hari boleh berbicara kepada dia, tanya dia. Nah, Daud tanya Tuhan dalam ayat yang ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar kebolehan ini? Akan dapatkah mereka usul? Nah, dan dia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud. Itu dia langsung pergi. Jadi saya mau katakan kepada kita hari ini, setelah kita angkat pandangan kepada Tuhan, saya percaya untuk semangat kembali, harus ada tujuan untuk semangat itu. Ada visi yang baru. Nah, kalau mungkin kita ikut Tuhan bertahun-tahun, tidak pernah ada pengalaman baru dengan Tuhan. Merasakan kasih-Nya atau mengerti apa yang dilakukan untuk kita, mengenal Dia lebih dalam, alami kuasa-Nya melalui kita. Mungkin kita akan merasa jenuh dan tidak ada semangat. Makanya sangat penting dalam hubungan dengan Tuhan. Kita setiap hari dapat pewahyuan betapa baiknya Tuhan terhadap kita. Yang buat saya semangat, memang satu hal yang buat saya semangat. Saya melihat Tuhan siapkan rencana yang baik bagi hidupku. Saya melihat kasih Tuhan begitu besar bagiku. Saat kita dapat visi baru. Kalau kita lakukan yang sama terus, contohnya kita hanya lakukan pelayanan yang sama, pekerjaan yang sama, hal yang sama terus seumur hidup. Ya siapapun mungkin bisa rasa jenuh. Tapi kalau kita merasa lakukan pekerjaan yang sama terus, tapi ada hal-hal baru, ada kerinduan untuk melihat orang di tempat kerja itu terima Yesus, mengenal Dia. Mungkin kita datang ke tempat kerja dengan visi yang baru. Kita datang ke tempat yang sama, orang yang sama, melakukan yang sama. Padahal karena visi baru, tujuan baru ada, akan ada semangat yang baru. Nah, ini bisa sama dalam keluarga kita, dalam apapun yang kita lakukan. Saya percaya dengan visi baru, ya dengan pandangan yang baru itu akan membuat semangat baru juga. Jadi Daud ini setelah dia memandang Tuhan, dia dapat pertanyaan, dia dapat visi. Kejarlah mereka, ambil kembali. Daripada nangis-nangis, patah semangat, patah hati, sedih-sedih sampai nggak ada kekuatan. Dia dapat visi untuk kejar dan ambil kembali. Wah, itu luar biasa. Jadi doa saya bagi pemirsa hari ini adalah pewahyuan yang baru. Dapat visi yang baru bagi hidupmu. Ada tujuan hidup akan sangat menolong dirimu untuk semangat. Kenapa kadang-kadang nggak semangat? Karena kita tidak tahu kenapa kita lakukan sesuatu. Tapi saya percaya nih, Tuhan ciptakan setiap orang pemirsa Life Unlimited dengan tujuan yang khusus, yang spesial. Dapat visi, lihat sekelilingmu. Ada arti hidupmu. Wah, itu luar biasa. Dan bukan saja sampai di situ. Berkata apa? Setelah Daud terima visi baru, dia langsung pergi. Artinya dia ambil langkah. Nah, kadang-kadang orang merasa terima visi baru, terima tujuan dari para Tuhan, tapi karena sampai di situ saja semangatnya cepat habis, cepat seperti hilang kembali. Tapi Daud ambil langkah. Nah, akan berkata dalam ayat yang berikut sampai dia kejarnya semuanya. Ayat 19. Setelah kejarnya, dapatkan ini semua. Berkata, tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Semuanya dia ambil kembali. Betapa besarnya sukacita saat dipertemukan kembali dengan istrinya, dengan anaknya. Luar biasa sekali. Jadi kita lihat dia ambil langkah-langkah dengan Tuhan. Dia tidak hanya semangat dan bervisi, tapi yang buat lebih semangat lagi adalah ambil pengalaman, lakukan, ambil langkah dengan Tuhan. Ya, saya percaya saat kita pun kadang-kadang kita merasa, saya pernah merasa kurang semangat, kurang sesuatu. Paling penting itu, yang pertama, ambil waktu dengan Tuhan. Kadang-kadang harus dengan doa, membesarkan Tuhan. Ingat itu siapa yang ada bersama dengan saya. Kadang-kadang kita lupa ya, ada Yesus yang luar biasa. Mau bersama dengan kita. Siapa kita ini? Dia memilih mau tinggal di dalam kita. Wow, kadang-kadang bisa kembali lagi ingat kebaikannya, ingat kuasanya, ingat semua yang mulia, luar biasa tentang dia.
dan dapat visi baru bahwa Dia percayakan kepada kita bagian, lakukan sesuatu, lihat sekeliling kita, mulai doakan orang lain dan ambil langkah. Salah satu sukacita terbesar bagi saya, contohnya kemarin, saya ada rencana ketemu kawan saja. Sejak COVID dia di bangsa lain, sudah 3 tahun tidak bisa jumpa. Ketemu mau rencananya ngopi saja, cerita-cerita. Tapi dia berkata, adikku sakit. Sampai pergi gini untuk cari kesembuhan. Boleh nggak Susan ceritakan kepada dia Yesus dan doakan kesembuhan. Jadi bayangkan, dari hanya saya memang senang untuk ketemu dengan kawan yang sudah lama tidak berjumpa, senang-senang saja, betapa lebih semangat. Saya bisa ceritakan Yesus kepada orang yang belum pernah percaya kepadanya. Saya doa terima Yesus. Saya doa ke semua. Saya doa semuanya terjadi. Wow, itu menjadi ketemu saja dengan kawan menjadi sesuatu semangat baru. Wah, membuat saya untuk besok-besoknya semua hal jadi baru merasa seperti malaikat-malaikat di surga merayakannya. Jadi saat kita mau semangat itu kembali, kita belajar apa hari ini? 3 hal. Untuk kita yang pertama itu kan angkat pandangan kepada Tuhan. Yang kedua itu untuk dapat visi baru, mengerti tujuan, mengerti kita ada di sini untuk sesuatu berarti. Dan yang ketiga itu adalah ambil langkah bersama dengan Tuhan. Mungkin saat kita ambil langkah pun kita gagal. Jangan takut gagal. Kenapa? Gagal pun kita akan bangun kembali. Gagal pun kita akan bangun kembali. Jadi jangan izinkan kegagalan atau sesuatu kita jatuh, itu mengurangi semangat kita. Semuanya itu pelajaran dan anugerah Tuhan besar bagi kita. Ya, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Jangan terlalu takut gagal. Kenapa? Karena Tuhan jalan mendamping kita, menolong kita. Ya luar biasa. Saya merasa semua mau semangat kembali ya. Ayo saya sudah bisa merasakan ya semangat itu kembali dari apapun yang buat kita kurang semangat. Kejenuhan atau sesuatu yang buruk terjadi, dari kegagalan, dari kelamaan, apapun itu. Saya percaya hari ini kita mulai merasakan semangat itu kembali bersama dengan Tuhan. Karena itu mari kita masuk juga lagu yang cukup semangat untuk kita sore kemenangannya. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Oh, hidup baru kau beri. Kau telah ubah Kau tahu rataku jadi tarian. Oh, hapuskanlah dosa dan masa laluku. katakan Hidupku jadi lebih dari pemenang. Ku bersuka, sekarang ku
Pasti semangat sekali setelah lagu itu, amin. Nah, sebelum kita tutup acara hari ini, saya mau baca satu ayat lagi yang saya percaya akan membuat kita lebih semangat lagi. Ini ada ayat dari Zefaniah. Dalam pasal yang ketiga ayat 17, ini luar biasa berkata apa? Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pelawan yang memberi kemenangan. Oh, kita baru janjikan sorak kemenangan kan. Ini Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai melawan yang memberi kemenangan. Nah, sampai di situ sudah buat semangat. Amin. Percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dia pelawan kita. Dia memberi kemenangan kepada kita. Tapi berkata, Dia menyerang engkau dengan sukacita. Dia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Wow, berkata di sini kan apa? Bahwa Tuhan bersukacita dengan kita. Tuhan suka melihat kita dan berkata Dia membaharui kita. Saya merasa ada semangat kembali ya dengan dalam kasih-Nya. Kan itu yang kita berkata tadi, bahwa kita mengenal kasih Tuhan. Itu buat semangat yang baru bagi setiap hari kita. Sampai berkata Dia bersorak-sorai karena engkau dengan sorai-sorai. Nah, ini luar biasa. Wow, pikirkan saja nih. Tuhan Allahmu, Tuhan Sang Pencipta, Tuhan di atas segala sesuatu. Bersukacita karena apa? Karena dirimu. Bagaimana kita tidak merasa semangat kalau kita tahu Tuhan semangat-semangat melihat kita? Mungkin kita pikir saja kita yang semangat-semangat melihat Tuhan. No, Tuhan suka melihatmu. Tuhan bersukacita denganmu. Tuhan memandangmu. Bayangkan Dia melihat dirimu. Wow, semangat, semangat. Ya, bayangkan, mungkin seperti ada orang yang sudah lama tidak jumpa kita. Pasti senanglah hati kita ya. Saat mereka lari-lari memeluk, semangat-semangat. Bukan pernah lihat di bandara, di airport ya. Keluarga yang sudah lama tidak berjumpa, lari dengan sore-sore, dengan berpeluk, dengan nangis. Nah, bayangkan. Itu cara Tuhan memandangmu. Saya merasa cerita seperti itu saja, hatimu sudah berapi-api. Dengan mengerti, Tuhan tidak memandangmu, kurang semangat. No, tapi Tuhan lebih dahulu semangat memandang kita. Dia lebih dahulu nyanyi-nyanyi di atas kita dengan sukacita. Dan saya percaya saat kita merasakan kasih-Nya begitu besar bagi kita. Tidak mungkin, tapi pasti kita respon kasih-Nya, respon semangatnya. Amin. Jadi hari ini saya merasa semangat kita kembali. Keluar daripada kecapekan, kejenuhan, atau kondisi sesuatu apapun yang patahkan semangat kita. Saat kita angkat mata kepadanya. Ya, saat kita terima visi baru. Saat kita alami kasih-Nya yang tahu cara Dia memandang kita. Dan kita mulai ambil langkah dengan Dia. Semangat itu pasti kembali. Karena itu mari kita berdoa. Tuhan, saya berdoa untuk setiap orang pemirsa dimanapun berada. Dan saya percaya Tuhan, hati mereka dijamah oleh kasih-Mu bagi mereka. Sampai semangat hidup kembali. Semangat kembali. Yang kering dipembarui seperti dikatakan dalam ayat ini. Mereka bisa rasakan saat ini. Engkau bersukacita di atas mereka. Engkau bernyanyi-nyanyi, bersorak-sorai di atas mereka. Memberi kemenangan. Tuhan, kami merasakan semangat-Mu terhadap kami. Dan kami pun respon dengan semangat datang kepadamu kembali. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami terima semangat baru dipembarui. Di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Semangat terus. Sampai kita jumpa minggu depan di dalam program Life Unlimited. Tuhan Yesus memberkati.